teman-teman, Kak Kisha akan share screen ya. Nanti kalau tiba-tiba nge-lag, Kak Kisha minta izin untuk menutup sebentar. Oke. Oops. Oke, the fuel. Ini sebenarnya bacanya agak-agak susah ya. Antara U sama L, the fuel gitu ya. Jadi ini benar ya. Mega sama Iren boleh tanggapin aku ya. Ini checkpoint kedua kan ya, guys? Checkpoint. Bener nggak sih? Satu. Ini checkpoint 1 ya? Checkpoint 1 ya? Oh, aku pikir dari minggu yang lalu. Oke. Oke, it's okay, nggak apa-apa ya. Checkpoint 1, oke. Ada satu rumus yang akan kita pegang selama diskusi kita, selama pembahasan kita, yaitu 3K plus 1R. Ya, jadi checkpoint pertama ini rumusannya kalau Kak Kesha padatkan itu menjadi 3K dan 1R. Ya, apa itu 3K 1R dan hubungannya dengan si bensin kita ya, si Pertamax-nya kita nih apa? Kita akan bahas ya. Oke, jadi kita akan mendasarnya dengan baca Alkitab juga, tapi Kak Kisha mau mengajak teman-teman untuk melihat beberapa hal. Nah, sebelum kita mau bahas tentang banyak hal, teman-teman, kita mau sama-sama dulu mempunyai persepsi yang sama tentang apa itu misi dan mengapa kita bermisi. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa misi itu kalau bisa disederhanakan dengan kata-kata yang tidak mengurangi makna tapi akan lebih mudah kita mengerti. Misi itu adalah menjadi saksi ya dari hidup, kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus. Sebenarnya misi itu selalu berkaitan dengan apa yang kita saksikan, siapa yang kita saksikan. Itu misi ya. Tentu yang kita saksikan yang menjadi aktor utama bukan kita. Tentu yang menjadi poros utama bukan kita, tetapi soal bagaimana kematian, hidup, dan kebangkitan Kristus sampai kenaikannya itu menjadi satu hal yang akan kita pegang. Itulah misi. Sederhananya itu. Bermisi adalah menjadi saksi, gitu ya. Jadi bukan tentang apa yang kita lakukan fokusnya, karena kita ini cuma saksi sebenarnya. Dan yang jauh lebih besar itu adalah yang kita saksikan, gitu ya. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa biarlah dia yang makin besar, aku makin kecil. Gitu ya. Nah, ini kita buka dulu yuk di Kisah 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita akan baca beberapa ayat dan akan membahasnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tentu kekuatan untuk kita menjadi saksi adalah kekuatan Roh Kudus, gitu ya. Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjadi saksi. Oke. Hal yang kedua tentang mengapa kita bermisi. Mengapa kita bermisi? Karena Allah mempunyai misi untuk selalu mengasihi dan menyelamatkan dunia. Mengapa kita bermisi? Karena Allah yang punya kepentingan, karena Allah yang punya kehendak, karena Allah yang ingin agar misinya menjadi misi kita. Bukan misi kita yang menjadi misi Allah, tapi misi Allah harus menjadi misi kita. Yaitu agar dunia tahu betapa Allah selalu punya keinginan, ya. Itu berarti dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti Allah selalu punya keinginan untuk mengasihi dan menyelamatkan dunia. Itu dasar kita yang akan membuat kita melihat bahwa kalau Kak Kisha belajar kemarin di salah satu webinar kita yang dipimpin oleh Kak Kisha lupa ya namanya, teman-teman boleh ingetin ya, Pak Johan. Nah, Pak Johan, misi itu bukan pilihan tapi menjadi sebuah identitas. Karena, nah ini yang Kak Kisha mau sama-sama teman-teman baca. Nanti juga bisa dibaca ya di Yohanes 3 ayat 16. Ini satu ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Ya, bukan hanya kepada sebagian dari kita, tapi dunia ini. Intensi Allah itu selalu utuh, penuh, menyeluruh gitu ya, kepada seluruh isi dunia. Oke. Karena apa? Tadi Kak Kisha tanya, kenapa misi itu menjadi identitas dan bukan hanya sekedar pilihan? Karena kita punya Allah yang visioner dan misioner. Ya. Allah yang visioner dan misioner itulah yang menjadi juga identitas kita sebagai umat yang seharusnya mempunyai visi dari Allah sang visioner dan Allah sang misioner. Karena Allah selalu punya master plan. Gitu ya. Jadi ketika Allah mau mengerjakan sesuatu, dia pasti udah punya tahapan-tahapannya. Dia pasti sudah punya step-stepnya. Buktinya apa? Lihat Alkitab. Secara garis besar, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita melihat benang merahnya, itu adalah master plan Allah. Salah satu master plan Allah. Salah satu ya, Kak Kisha mengatakan. Karena bicara soal Allah, apalagi master plan-nya, kita nggak akan pernah bisa 100% mengerti. Tapi setidaknya di dalam Alkitab dan kehidupan kita, dan dunia hari ini, terutama di Alkitab, kita melihat ada sebuah master plan yang sangat tertata rapi, yang sangat punya step yang jelas sebenarnya. Bagi kita setidaknya membaca Alkitab hari ini. Tapi bukan bagi orang-orang yang hidup di zaman Alkitab ya. Karena orang yang bayangin, kalau kita hidup di zaman Alkitab, kita nggak akan mungkin mengerti bahwa suatu hari nanti kisah kita misalnya ya, kalau kita orang Yahudi misalnya, kalau kita orang Israel misalnya, akan jadi kisah yang akan selalu didengungkan dan diceritakan tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Tapi bagi kita, pembaca hari ini yang sudah mendapatkan Alkitab secara rapi gitu ya, dan bukan hidup di tengah-tengah zaman di mana kalau mau baca Alkitab itu harus dirobek gitu ya, harus dirobek, masukin mulut atau masukin baju gitu supaya kita aman dan tidak dibunuh pada zaman itu, pada zaman Kekaisaran Roma gitu ya, dan zaman-zaman yang lain ketika kekristenan betul-betul menjadi sebuah pertaruhan nyawa. Kita akan tahu bahwa master plan Allah ini sangat rapi. Perjanjian Lama itu kan bicara soal kejatuhan manusia dan nubuatan tentang kehadiran Mesias, tentang kehadiran Kristus, nubuatan. Dan pada Perjanjian Lama digenapi dalam kehadiran Kristus, kehadirannya itu mencakup tentang kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, sehingga itu menjadi salah satu cikal bakal gereja yang diawali melalui pengutusan para murid, serta membentuk gereja hingga masa kini. Para murid pada waktu itu pun pasti tidak mengerti pada awalnya bahwa pengutusan yang dilakukan oleh Yesus sesaat sebelum dia naik ke surga adalah sebuah pengutusan yang akan melahirkan kita sebagai gereja-gereja masa kini. Tetapi kalau kita lagi-lagi sebagai pembaca Alkitab masa kini melihat setidaknya dari dalam Alkitab, Allah kita tuh Allah yang sangat amat visioner. Allah yang sangat misioner. Allah yang tahu dia mau apa, dan Allah yang tahu dia harus apa untuk melakukan apa yang ia mau, gitu ya. Allah punya tujuan, yaitu tadi ya, mengasihi dan menyelamatkan dunia, dan tahu bagaimana caranya untuk mengasihi dan menyelamatkan dunia dari master plan itu. What to do and how to do, ya. He knows everything. Dia tahu semuanya. Oleh karena itu, sungguh layak kalau kita menyebut Allah ya, dari sekian banyak cara kita mendeskripsikan dan mengenali Allah secara pribadi, setidaknya salah satu atau salah dua gitu ya, hal yang sangat kita kenal gitu ya, bukan hal yang bisa kita deskripsikan tentang Allah adalah misioner dan visioner, karena dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu bagaimana melakukannya. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kak Kisha menemukan dua bahasa yang baru saja Kak Kisha pergumulkan. Di dalam misi itu Allah bergerak ke dalam konteks. Artinya apa? Begini. Teman-teman, cara Allah bekerja, setidaknya di dalam Alkitab, itu sangat kontekstual. Dia tidak pernah datang dari out of nowhere, gitu ya.
tanpa betul-betul mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana cara mendekatinya. Contoh yang paling jelas apa? Kehadiran Yesus. Tadi Kak Keisha di awal itu dengar para guru Mega, Ayu gitu ya, dan para murid. Ini komunitas guru dan murid atau gimana? Itu sedang berbicara soal ujian, soal libur, soal ini dan itu gitu ya. Untuk Mega dan Ayu misalnya ya, atau di sebagian kita juga ada yang menjadi guru gitu ya, bukan guru kelas ya, tapi ada guru pembimbing mungkin, ada kakak pembimbing mungkin, akan sangat bisa melihat dan membaca Injil dari 3 Injil kita ya, 4 Deng sama Yohanes gitu ya. Kita akan sangat bisa melihat setidaknya dari 3 Injil kita, Matius, Markus, Lukas, yang menceritakan Yesus dengan sangat menarik dengan point of view mereka yang berbeda-beda. Sebagai guru, Mega dan Ayu misalnya salah satu di antara kita yang profesinya memang guru ya, akan melihat bahwa Yesus itu punya banyak sekali metode mengajar. Setuju nggak? Dari mengajar di ribuan orang, ya bayangin nggak teman-teman? Sebagai guru berarti dia harus berpikir, ya Yesus itu kan Allah tapi juga manusia. Berpikir bagaimana caranya di kondisi alam yang seperti itu suaranya terdengar. Guru kan minimal harus pay attention ya, harus menjadi center of attention untuk beberapa saat supaya pengajarannya itu betul-betul secara maksimal dan efektif gitu ya diajarkan. Bukan hanya soal bagaimana cara mengajarnya, metodenya, bahasanya pun dia pilih. Cara mendekati setiap orang pun dia pilih dengan berbeda. Cara memanggil 12 murid pertamanya pun dengan hal-hal yang berbeda. Salah satunya nanti akan kita bahas dari Lukas 5. Karena Allah selalu bergerak ke dalam konteks. Artinya adalah Allah ketika bermisi, Allah ketika melakukan misinya sendiri pun betul-betul menyadari dan mengetahui konteks yang terjadi. Dan di dalam Kristus kita bisa melihat, tadi sudah Kak Keisha bahas, bagaimana pendekatan Yesus itu punya pendekatan yang luar biasa. Dia bukan guru yang sukanya gebiah-uyah gitu ya. Dia tahu apa yang dibutuhkan, dia tahu bagaimana cara mendekatinya, dia tahu bagaimana masuk ke hati setiap orang. Bukan hanya masuk ke sini, tapi sampai masuk ke sini, menyentuh hati setiap orang. Ketika Allah yang bergerak ke dalam konteks, tapi juga ada sebuah gerak yang sinambung, konteks yang bergerak kepada Allah, ke arah Allah. Semua konteks yang sangat berbeda, semua kepribadian, semua situasi dan kondisi, kok bisa ya di dalam keluar biasaannya Allah ini, konteks ini bisa maklek gitu, nyambung, ketemu sama apa yang Allah inginkan, supaya ia mengasihi dan menyelamatkan dunia ini. Ini memang mungkin agak sulit, tapi Kak Keisha merasa ini harus dibagikan untuk membuat kita melihat bahwa dalam misi ini pun Allah berproses, Allah mencari cara, meskipun dia yang paling tahu cara yang paling baik, iya. Tapi buktinya sangat jelas, di dalam diri Kristus Yesus, kita melihat Allah yang selalu mencari cara untuk melakukan apa yang menjadi misinya, dan dengan itu konteks cerita hidup manusia pada waktu itu, bahkan hingga sampai saat ini, bahkan selama-lamanya, itu selalu bergerak ke Allah. Dan disitulah kita bermain sebagai orang-orang yang menjadi saksi. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia rumus yang Kak Keisha mau sharing ke teman-teman. Checkpoint 1 ya teman-teman, ya bukan checkpoint 2, maafkan kesalahan ini gitu ya. Checkpoint 1, 3K dan 1R. Apa itu 3K? 3K itu ini. Kerajaan Allah yang pertama. Nanti definisinya Kak Keisha akan jelaskan. Yang K yang kedua adalah kamu atau kita sebenarnya. Ya, teman-teman, Kak Keisha juga, kamu itu mengarah ke Kak Keisha. Jadi kita sebenarnya, kamu, kita gitu ya. Itu K yang kedua. Nanti ada. Dan K yang ketiga adalah konteks kita, konteksmu. Teman-teman, kita memang punya kesamaan. Salah satunya adalah sama-sama agamanya Kristen, sama-sama warga jemaat atau simpatisan GKI Coyudan. Mungkin sama-sama tinggal di Solo bagi yang ada di Solo ya. Itu kesamaan kita. Tapi kesamaan kita pasti punya perbedaan. Orang tua kita berbeda, cara kita dilahirkan juga beda-beda ya. Dan cerita hidup kita hari ini pun beda-beda. Itu artinya setiap konteks ya, bermisi itu nggak boleh dilepaskan dari konteks. Tidak boleh dilepaskan dari konteks. Ya, Yesus saja
tahu konteksnya apa, sehingga dia tahu bagaimana bermisi. Apalagi kita. Ya, belajar konteks itu juga penting. Nah, oke. 3K dulu ya. Kita bicara soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bisa dikatakan secara sederhana gitu ya, sebagai misi Allah, keinginan Allah gitu ya. Adalah kerajaan Allah itu adalah sebuah kondisi di mana hanya Allah yang meraja, melampaui ruang dan waktu dan melampaui teritori. Kerajaan Allah tidak hanya bicara soal di sorga nanti, ya, sesuatu yang kita inginkan dan kita bayangkan tentu menjadi sesuatu hal yang kita tuju. Tapi kerajaan Allah juga terjadi saat ini dan di sebuah tempat dimanapun, kapanpun, bahkan di dalam dunia ini, bahkan di dalam rumahmu, di dalam studimu, dimanapun kamu berada, gitu ya. Kita mengimani bahwa Allah yang menjadi raja, sehingga yang menjadi nilai-nilai yang harusnya terjadi di kondisi itu, di tempat itu, gitu ya, adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nanti kita akan bahas. Tapi konsep soal kerajaan Allah ini bukan tentang, it's not only about kingdom, bukan satu kerajaan yang terbatas tempat dan waktu, tapi kingship. Bagaimana kerajaan Allah itu bicara soal sesuatu yang melampaui dari sekedar tempat, kepemerintahan Allah yang harusnya ada di setiap waktu, setiap tempat, dan setiap zaman. Itu kerajaan Allah. Yang kedua adalah kamu, kita, gitu ya, Kak Kesha dan teman-teman. Di dalam kita itu ada panggilan, ada God's calling. Dan panggilan Tuhan kepada setiap kita tentu panggilannya semua sama. Dalam tanda kutip dasar panggilannya sama. Dalam tanda kutip panggilan misinya sama. Tapi bentuk panggilannya pasti berbeda. Bagaimana mencari? Itu nanti tema yang lain. Ya. Tapi di dalam diri kita, kalau kita mau bermisi, bensin kita yang kedua adalah panggilan Tuhan. Ya. Dan panggilan itu mencakup tentang bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Yang bukan hanya dicatat di dalam satu hari tertentu, satu waktu tertentu, ya, kapan kamu mulai hidup baru, gitu ya. Dulu zaman Kak Kesha SMA itu masih sering ditanyain seperti itu. Tapi sekarang menjadi agak sedikit wagu ketika hidup baru hanya dibatasi soal, waktu saya ikut KKR, gitu ya. Itu boleh sih menjadi satu kenangan yang baik, tapi semangatnya tuh nggak hanya berhenti dan habis di hari itu. Bagaimana setiap pagi, setiap waktu kamu merasakan sebuah perjumpaan dengan Tuhan, yang bisa dengan sangat luar biasa, tapi bisa juga berada dan terasa di dalam hal-hal yang sederhana. Kesadaran memberi ketika Tuhan lakukan misi Allah dengan mengetahui potensi diri kita. Nanti Kak Kesha akan bahas. Yang ketiga adalah konteks. Apa itu yang terjadi di sekitarmu? Ya, apa yang sedang sangat menggelisahkanmu? Bermisi itu selalu Tuhan taruh kegelisahan. Ini jangan diartikan menjadi sebuah anxiety yang ini ya, yang mengarah ke kesehatan mental, bukan ya teman-teman ya, tapi sebuah kegelisahan yang membuat kamu nggak bisa diem untuk tidak berbuat sesuatu yang baik gitu. Nah, kegelisahan yang gitu. Apa yang Allah ingin kamu lakukan ketika melihat kondisi yang seperti itu? Ya, coba kita bahas. Nah, R yang kedua, R yang terakhir, maksudnya 3K 1R itu adalah refleksi. Ya, ini jangan lupa. Refleksi itu adalah mengambil makna atas aksi misi yang telah dilakukan, gitu ya. Jadi ada aksi, ada misi yang nyata kita lakukan, tapi jangan pernah lupa untuk berefleksi. Contohnya, hari ini nih teman-teman yang ikut nganter, nganter makanan. Hari ini itu kan menunya ada sate babi, ada ayam ungkep kuning, ada ayam ayam katsu. Apa yang kita bisa refleksikan?
Apa yang kamu rasakan ketika kamu ikut aksi misi ini? Salah satunya ya dari sekian banyak. Kita harus tetap berefleksi supaya apa? Supaya kita mengambil makna. Sehingga misi kita tuh bukan hanya sekedar rutinitas. Oke, udah bulan September nih. Oh, yuk Agustus atau sebelumnya bulan Juli kita rapat yuk. Yuk kita ini. Itu tentu menjadi sebuah hal yang baik gitu ya. Tapi jangan pernah lupa tentang refleksi. Supaya kita nggak kering terus bermisi tapi tidak pernah melakukan refleksi atas misi itu. Ini contoh kecil aja. Ya, itu 3K dan 1R. Kita bahas ya kerajaan Allah. Ketika Allah menjadi raja dan pusat atas seluruh kehidupan kita yang melintasi batas ruang dan waktu. Tidak hanya berbicara soal sorga, kerajaan Allah tidak hanya diidentikan hanya dengan sorga. Dan kalau kita bicara soal kerajaan Allah yang diemban oleh Yesus dalam misinya selama ia hidup, ia selalu mengarahkan dirinya kepada orang sakit, orang miskin, orang kaya yang hampa, para pemberontak, anak-anak, dan perempuan. Dan sebenarnya banyak hal gitu ya, yang membuat kita melihat bahwa keberpihakan Yesus ini menjadi keberpihakan yang membuat orang-orang kecil pada waktu itu merasa dibela dan dimanusiakan. Dan misi Yesus selalu bicara soal misi kerajaan Allah. Misi Yesus selalu berbicara di setiap konteks. Bagaimana Yesus bermisi, bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus membuat seorang perempuan yang mempunyai suami atau pacar gitu ya yang nggak resmi banyak di perempuan Samaria di satu sumur di mana Yesus pada siang hari itu minta minum. Yesus pun punya cara sendiri untuk mendekatinya, bukan untuk menghakiminya, tapi membuatnya merasa bahwa ia dikasihi, ia diterima, meskipun kalangan orang pada waktu itu tidak menerimanya. Pendekatan Yesus berbeda-beda tadi ya, pada setiap pribadi dan setiap kondisi. Tujuannya memanggil orang berdosa, dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita menjadi saksi Allah untuk memanggil orang berdosa, kita terlebih dahulu adalah orang yang seharusnya sadar bahwa kita juga adalah orang yang berdosa yang dipanggil oleh Allah. Ya, jadi bermisi itu bukan tentang hanya menyuruh orang bertobat tanpa mengetahui tentang kesalahan kita sendiri yang juga sudah diampuni. Bermisi itu adalah bagaimana kita, orang yang berdosa yang sudah mengalami panggilan Allah dan mengalami pengampunan, mengajak orang lain juga mengalami apa yang kita alami. Oke, K yang kedua adalah kamu, kita. God's calling tadi bicara sudah Kak Kisha jelaskan ya, Kak Kisha mungkin nggak berlama-lama supaya kita bisa diskusi. Kita baca yuk teman-teman di Lukas 5 ayat 8 sampai 10. Lukas 5 ayat 8 dan 10 maksud Kak Kisha. Minta tolong salah satu membaca boleh teman-teman, Lukas 5 ayat 8 dan 10. Siapapun boleh, silakan. Boleh teman-teman, siapa? Guys? Ya. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ya, teman-teman, salah satu cerita favorit soal panggilan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama, salah satu yang menjadi favorit Kak Kisha adalah kisah dari Lukas 5. Karena Lukas 5 itu sangat berbeda pemanggilan Petrus dengan Injil-Injil yang lain. Tentu punya maksud sendiri-sendiri ya. Tapi Lukas 5 ini ayat 1 sampai 11 sebenarnya mau menggambarkan satu perjumpaan Petrus, ya, perjumpaan Simon Petrus yang sangat manis ketika Tuhan Yesus melihat Simon Petrus dan beberapa temannya sedang menjala ikan karena profesinya adalah nelayan.
Yesus naik ke perahu dan mengatakan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon Petrus ini mengatakan kepada Yesus, ya oke, akan kulakukan gitu ya, karena engkau yang menyuruh. Tapi sudah semalaman loh sebenarnya aku udah berusaha dan nggak dapat. Tapi singkat cerita akhirnya itu dapat dan banyak ikan. Apa yang dikatakan Simon Petrus untuk pertama kalinya ketika dia mengalami satu hal yang luar biasa, yang mengubah kehidupan dia. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Menarik ya teman-teman, bagaimana ekspresi Simon Petrus setelah dikasih mujizat yang luar biasa besar, itu melampaui rasa terima kasih. Justru ketika dia mengalami kebaikan di dalam diri Yesus, mengalami mujizat, dia tahu siapa dirinya sendiri. Sehingga maksudnya Simon Petrus ini bukan mengusir karena dia membenci, bukan. Tapi karena dia sadar siapa dirinya. Dia sadar kepada siapa dia sedang berhadapan. Dan kalimat yang indah dari Simon Petrus itu ditanggapi indah pula oleh Yesus. Dia mengatakan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi ingatlah satu kisah yang indah dalam hidupmu yang mengubahmu menjadi orang yang semakin memahami panggilan Tuhan. Ingatlah satu kejadian yang membuat hatimu merasa bahwa kamu ini diterima apa adanya meskipun kita semua, Kak Kesha pun sudah berbuat dosa. Ingatlah dan rasakan kembali, mintalah pada Tuhan agar pengalaman-pengalaman itu bukan hanya di satu momen, tapi di setiap kali dalam kehidupan kita merasakan panggilan Tuhan. Kalau kita nggak punya ini, teman-teman, misi kita hanya sekedar berbuat baik, tapi nggak berbuah apa-apa. Ya, hanya berbuat baik aja. Apakah berbuat baik itu baik? Ya baik sih, ya daripada nggak berbuat apa-apa. Tapi sayangnya itu belum cukup. Ya, kesadaran memberi diri. Intinya adalah ketika kita belajar soal bensin utama, ya salah satu bensin utama dari kita bermisi adalah ketika kamu merasa tidak terpaksa untuk mengikuti Yesus dan melakukan apa yang Ia lakukan, maka disitulah misi Allah betul-betul sedang ada dalam dirimu. Kalau ada perasaan terpaksa, kalau capek nggak apa-apa, wajar ya. Capek sama terpaksa kan beda ya teman-teman ya. Kalau capek kan, aduh capek gitu. Oke, bisa tidur, setelah itu ya udah. Tapi kalau udah terpaksa, itu kayak mau melakukan satu misi, apapun itu bentuknya, aduh kok jadi tidak mau, tapi kok ya aku nggak punya pilihan, nah itu terpaksa. Kalau ada rasa terpaksa, maka kita mesti retreat dulu, ya intinya itu. Oke, yang ketiga adalah potensi diri di bagian K yang kedua. Mengenali apa yang membuatmu bahagia ketika kamu melakukannya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kata bahagia itu Kak Kesha bold dan jadikan merah karena Kak Kesha mau mengatakan hal yang sederhana tapi penting. Buat Kak Kesha ya, mungkin berbeda buat teman-teman ya. Ciri orang yang melakukan atau merasakan panggilan bermisi Allah dalam dirinya adalah tadi ya, nggak terpaksa dan kamu bahagia. Hari ini meskipun ngurusin banyak sekali pesanan, capek, ribet, misalnya gitu ya di usaha Dana misalnya, tapi bahagia tuh, tidur malam tuh rasanya kayak lega, ya gitu loh. Kalau ada perasaan setiap malam lega aku udah melakukan ini dan membuatmu bahagia di dalam hatimu, maka kita juga sedang bermisi dengan you are on the track, gitulah bisa dikatakan ya. Oke. K yang ketiga adalah dunia dan semua penderitaannya. Kalau kita mau ngelis nih penderitaan dunia itu banyak banget. Tapi setidaknya yang lagi happening di sekitar kita di Indonesia nih apa sih selain corona? Penderitaan di Indonesia dan dunia ini kan bukan hanya corona ya. Tapi misalnya Komisi Penyiaran Indonesia yang sebenarnya sedang berubah nama secara tidak langsung menjadi Komisi Pelecehan Indonesia karena menutupi dan memaksa korban pelecehan untuk mencabut laporannya, itu menjadi salah satu konteks kita di mana pelecehan seksual masih
dengan mudah terjadi dan hukum belum membuat menjadi jelas hukuman bagi para pelaku. Pelaku pelecehan seksual disambut sebagai pahlawan misalnya. Itu konteks kita. Konteks kita apalagi? Nggak usah jauh-jauh ke media sosial misalnya. Beberapa hari yang lalu Kak Kesha pergi mau beli makan gitu lah ya, dan mendapati secara tidak sengaja ada satu keluarga, bapak ibu dengan 2 anak mengamen dengan baju yang masih oke. Lalu pikiran Kak Kesha adalah, kok satu keluarga ya? Ya bisa aja sih pikiran jeleknya, itu cuma drama doang. Tapi bisa juga mungkin yang terjadi itu sedang mereka udah nggak punya lagi tempat tinggal dan nggak punya pekerjaan. Apa konteksmu? Apa yang terjadi di sekitarmu? Ya, temukan ladang misimu, teman-teman. Banyak keluarga, sosial mediamu, inner circle-mu, komunitasmu, studimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun yang membutuhkan Injil, yaitu kabar baik, tentang betapa Allah mengasihi manusia dan seluruh dunia. Oke, tenang teman-teman, ini udah mau habis. Udah ngantuk atau udah lapar atau nahan pipis? Enggak ya. Oke, cara-cara sederhana bermisi. Banyak, ini salah satu dari sekian banyak hal ya yang bisa teman-teman mungkin sebenarnya sudah lakukan. Jadi kakak PA, KTB, atau pelayan pengajaran, atau MC, atau apapun itu di gereja, itu juga misi iya. Mendengarkan teman bercerita tanpa menghakimi. Itu menjadi salah satu hal yang membuat kita bisa bermisi. Bicarakan tentang Yesus ketika sudah ada persetujuan bersama. Nggak apa-apa loh menginjili orang itu, boleh. Tapi injililah orang itu dengan cara yang terhormat. Artinya, dia setuju nggak kita bercerita tentang Yesus? Kalau mengalami penolakan, ya udah, carilah cara yang lain, gitu ya. Carilah pertemanan, cara berteman yang lain. Dekati dan temani siapa yang sedang membutuhkan kehadiranmu. Mungkin saat ini temanmu nggak butuh kata-katamu dan nggak butuh nasihatmu, tapi dia butuh telingamu. Berdoa untuknya, bisa. Mengumpulkan tabungan untuk ikut bermisi secara dana, bisa. Isi sosial media dengan hal-hal yang menginspirasi, bisa. Stop sebar hoax, apapun bentuknya, bisa. Dan lain-lain. Banyak banget. Sehingga ini yang akan menjadi penutup. Bermisilah agar makin banyak orang merasakan kasih, keadilan, damai sejahtera dari Allah. Melalui pengajaran, kalau kita sukanya ngomong, ngajar, menginjili, itu boleh. Tapi juga jangan pernah melupakan tentang relasi. Jangan pernah juga melupakan tentang pengajaran ketika relasi sedang kita bangun. Oke, Kak Kisha bisa stop di sini dulu ya. Kak Kisha kembalikan dulu sama Iren dan Mega kalau mau dibuka pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Kesha atas firman-Nya. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau tanya, ada yang kepo tentang sesuatu, atau mungkin mau sharing gitu, bisa on mic ya, Ci Mega ya? Iya, buat teman-teman yang mau tanya atau mau cerita, boleh langsung nyalain kamera, nyalain mikrofonnya, atau kalau misalnya malu-malu boleh chat di kolom chat, kalau enggak boleh private ke aku atau Iren ya. Yes, benar. Irennya double E ya. Iya. Jangan yang Ren ya, yang Ren. Kak, aku mau nanya. Gini Kak, tadi aku menghalat satu bagian tentang silakan. God's calling Kak, jadi kayak tentang panggilan Tuhan. Jadi tuh kadang-kadang tuh aku kali-kali ini lagi bergumul tentang kayak sebenarnya panggilan Tuhan tuh apa sih, tersyukur kali ini, karena kadang tuh kayak takutnya ini hanya cuma keinginan hatiku atau dia betul panggilan Tuhan gitu loh Kak. Mungkin itu sih. Kak Kesha masih di mute. Oke, sorry. Oke, Tasya. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakannya atau mengetahuinya gitu? Iya, Kak. Kadang-kadang tuh takutnya kebutuhannya hanya sekedar keinginan hatiku atau beneran nih, oh ini panggilan Tuhan gitu loh. Gitu, Kak. Ya. Oke, thank you Tasya, pertanyaan yang bagus. Di dalam perjalanan kita semua dalam mencari panggilan Tuhan,
Bagaimana caranya mengetahui adalah menguji. Ya, ujilah semua hal, ya kan kata Paulus. Bagaimana cara menguji? Ini kata kuncinya. Ketika kamu melakukan sesuatu atau sedang mencari sesuatu dan melakukannya dalam pencarian itu, apapun bentuknya, ketika hal itu mendatangkan kesulitan untukmu, mendatangkan kelelahan untukmu, mendatangkan kelelahan dalam hatimu, kalau kamu menyerah dengan mudah itu dalam arti gini, nggak mendatangkan kebahagiaan, ya. Tapi kalau kamu dengan kesulitan itu, tapi kamu tetap bahagia, nah itu adalah satu tanda yang nyata bahwa itu panggilan Tuhan. Secapek apapun, seberat apapun, ketika kamu melakukan ini, kamu tetap bahagia di dalam hatimu. Padahal berat, aneh ya. Kok susah tapi bahagia, itu artinya gimana ya? Tapi coba dirasa-rasain lagi deh Tasya. Apa hal di dalam hidupmu yang ketika kamu melakukannya, meskipun hal itu mempersulit hidupmu, mengubah cara pandangmu, tapi kamu akan tetap menjalaninya dengan bahagia. Coba itu dicari pelan-pelan, diuji, trial and error terus-menerus. Dan yang paling penting adalah memelihara hubunganmu dengan Tuhan, ya, kepekaanmu. Nanti pasti akan ketemu. Itu sih yang Kak Keisha sendiri pun merasakannya dalam perjalanan panggilan ini, ya, menjadi seorang pendeta perempuan. Apapun yang dialami, seberat apapun, tapi kok masih ada rasa bahagia. Nah, itu berarti salah satu indikasi. Semoga cukup membantu Tasya ya. Thank you, Kak. Oke, thank you Kak Tasya untuk pertanyaannya. Mungkin yang lain adakah yang mau bertanya atau mau sharing? Silakan teman-teman, kalau ada. Maksudnya Angel betul nih apa Angel? Coba jelaskan komenmu. Angel mau sharing gitu, kayaknya Angel tuh mau sharing. Oh iya. Gimana apa maksudnya coba? Kak Kesha pengen tahu deh Angel, maksudnya betul tuh gimana? Maksudnya yang mana? Tidak, aku menyesal ngecat sepertinya Kak. Tapi kamu bahagia. Kamu menyesal tapi kamu bahagia. Itu sih, apa sih kayak bener omongan Kak, kayak semakin kamu menolak, tapi semakin dikejar. Jadi kayak apa ya? Pengalaman Angel. Belum ada pengalaman. Kan masih dalam proses, Ren. Masih bergumul terus, Ren. Begitu. Iya. Sip, mantap. Selamat bergumul ya, Angel. Quote and quote alias tanda kutip. Oke. Silakan teman-teman. Oke, Kak Kesha mau mendengarkan banyak sharing dari kalian, teman-teman. Iya loh, aku punya telinga nih. Tiga 38 orang loh guys di sini guys. Gimana? Malam kudus atau saat teduh? Mungkin sedang menyusun kata-kata ya. Mungkin sedang menyusun kata-kata teman-teman. Mungkin agak grogi mau on mic gitu kan. Jadi kayak lama gitu. Oh iya. Di chat nggak apa-apa loh teman-teman. Di chat nggak apa-apa. Iya, boleh ya kalau ngomong di chat atau japri kirim juga boleh. Gimana? Nanti kalau Japri Cimega sih langsung dapat jawaban gitu. Waduh, jangan. Gak usah. Wah, luar biasa. Gak usah Kak Kesha tuh
ke Tim Mega aja udah ada jawaban. Jadi jadi siap sedia ya. Atau aku deh yang mau tanya ke teman-temannya, boleh siapapun yang mau jawab. Menurut teman-teman apa yang membuat misi itu menjadi terhalang? Menurut teman-teman apa? Apa yang menurut teman-teman membuat misi itu menjadi mungkin dalam tanda kutip pernah sulit dilakukan? Pernah nggak merasakan sulit bermisi? Nggak berani buat nyoba, Kak. Nggak berani buat nyoba. Bisa juga ya. Contohnya bisa dikasih contoh, Mega? Kayak misalnya ada, kan kalau misalnya kita tadi bicara tentang God calling itu yang ada terus di dalam hati kita, yang menggetarkan kita gitu kan ya Kak ya. Tapi di satu sisi kita tuh juga ngerasa kayak, masa sih aku bisa? Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayak dulu waktu awal-awal aku jadi mau ngambil kerjaan sebagai guru, aku juga ngerasa takut. Emang aku bisa ya dengan cara ngomongku yang kadang masih berantakan, aku yang nggak bisa menyampaikan penjelasan, dan bahkan aku ngerasa hidupku itu belum bisa dicontoh buat murid-muridku gitu. Itu yang bikin aku ngerasa jadi takut gitu. Jadi terhenti langkahnya. Gitu. Ya. Tapi kamu bisa sampai di hari ini loh, Mega. Kak Keisha awal masuk di Coyudan itu 2015 kalau nggak salah. Sampai hari ini tuh sangat melihat pertumbuhan kedewasaan Mega. Dari dulu, ya teman-teman, tanpa kalian sadari Kak Keisha tuh ngamatin, melihat kalian bertumbuh dengan dewasa. Dulu yang bagaimana, sekarang lebih bijaksana. Dulu udah bijaksana mungkin ya, dengan cara masing-masing. Tapi pertumbuhan yang baik di dalam diri kalian itu juga adalah misi loh. Itu akan menjadi satu tindakan tanpa kata yang membuat orang lain. Mungkin nih Mega, mungkin ya. Mungkin Tuhan sedang menuntunmu dengan kisah hidupmu seperti itu untuk menemani perempuan-perempuan mungkin yang sedang bergumul dan pernah merasa kayaknya aku nggak mampu deh untuk jadi guru. Mungkin karena kamu pernah merasakannya. Nah, itu juga misi. Gitu, teman-teman. Jadi, kita berbicara soal betapa luar biasanya Allah dalam diri Yesus dan Roh Kudus yang mengilhami kita tuh ribuan cara. Bahkan dengan kisah hidup kita, itu bisa menjadi Alkitab yang tidak bersuara, tapi terdengar. Pertumbuhan kita, proses kita, jatuh bangun kita, bahkan kegagalan kita, itu bisa menjadi ladang misi Allah. Percaya deh, bagi kita yang pernah gagal dan berefleksi atas kegagalan itu, kita akan tahu bagaimana caranya menemani orang yang sedang gagal dan merasa bahwa kegagalan ini akhir dari semuanya. Jadi ladang bermisi itu banyak banget. Gitu. Thank you ya Mega udah sharing ya. Iya, thank you juga Kak Keisha. Lalu ini ada pas banget ada pertanyaan anonim. Oke, aku akan membacakan ya. Bagaimana peran anak muda menyatakan kerajaan Allah? Seperti yang diketahui kan kalau anak muda itu gengsinya gede. Gimana peran anak muda di dalam menyatakan kerajaan Allah? Oke. Pertama, Kak Keisha mengatakan bahwa tidak semua anak muda kok gengsinya gede. Anak yang nggak muda alias tua juga banyak gengsinya gede. Jadi dalam arti begini, ketika kamu betul-betul mengalami, bukan hanya sekedar tahu betapa Tuhan itu mampu membuatmu speechless dengan caranya mengasihimu, God's calling tadi itu, maka kerendahan hati dan kemauan untuk merendahkan diri di hadapan sesama pun akan terjadi melalui proses.
Jadi intinya adalah bagaimana bagi orang yang gengsi mau bermisi, jangan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, tapi fokus dulu sama apa yang rasakan dulu deh, betapa Tuhan mengasihimu. Rasakan dulu betapa Tuhan mengasihimu dan itu mengubahmu. Dan sembari itu kamu pasti akan berani. Sebenarnya mungkin bukan gengsi ya, tapi malu misalnya. Malu. Tapi ketika ada satu dorongan, nah itu panggilan Tuhan tuh nggak bisa ditahan, teman-teman. Ketika sudah merasakan panggilan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa sederhana ataupun luar biasa yang secara personal pernah terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kita, mengubah kita, itu membuat kita pada akhirnya nggak bisa nih. Aku nggak bisa diem, nggak bisa aku. Apa yang menggelisahkan? Panggilan Tuhan tuh kayak bara gitu loh, teman-teman, yang membakar. Kalau kamu nggak melakukan, kamu menderita. Nah itu. Jadi caranya supaya nggak gengsi, pertama rasakan dulu kasih Tuhan kepadamu. Rasakan dulu. Rasakan dulu. Dengan itu hatimu akan luluh. Hatimu akan lembut. Hatimu akan makin terbuka untuk sesamamu. Dan nggak usah berpikir yang muluk-muluk ya. Tentang, bagaimana nih bermisi dengan luar biasa. Small step dulu. Small step dulu. Proses. Ngajak ngomong orang asing atau temen yang mungkin di Zoom ini misalnya, yang jarang berbicara, chat aja pribadi. Hai, seneng deh aku lihat kamu hari ini. Thank you ya udah datang persekutuan. Misalnya gitu aja. Gitu aja. Itu sudah. Kita nggak tahu. Dia mungkin sedang mengalami bad day harinya, tapi begitu disapa tuh, wow, aku dihargai ya kehadiranku. Ya gitu. Ya. Jadi rasakan cinta kasih dalam cinta kasih Tuhan dalam hatimu, lalu coba small step, pelan-pelan dulu, gitu. Oke, Terima kasih ya anonim, siapapun kamu yang sudah bertanya, pertanyaanmu bagus sekali. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman pernah bermisinya, pengalaman jatuh bangunnya, atau pengalaman asik dalam bermisi, boleh juga di-sharingin ke kita semua ya. Biar kita sama-sama jadi semangat. Betul. Nah, di tengah-tengah kita kan ada Kak Manda sama Cynthia. Boleh juga kalau Kak Manda sama Cynthia mau bersama-sama men-sharingkan juga boleh, supaya makin tambah kaya. Atau teman-teman yang lain juga boleh. Kak Ke, aku mau tanya. Iya, Angel. Halo. Sepertinya sinyal saya sebentar. Kan gini, misi itu 4 kata, tapi banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misal kayak faktor lingkungan gitu, kita bermisi di suatu gereja. Dan ternyata lingkungan di gereja itu nggak mendukung. Istilah lain kayak misal kita bermisi di gereja A. Ternyata lingkungannya tuh kayak mungkin agamanya Islam tuh sangat-sangat istilahnya kental gitu. Jadi kayak benar-benar pakem banget sama agamanya. Itu tuh kan kadang ada penolakan yang membuat kita putus asa. Nah, kita sebagai kayak remaja pemuda ini, Kak, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Jadi kayak kita harus ngelakuin apa gitu. Misal kalau kita negur, kayak kita meyakinkan loh, Kristen tuh nggak kenapa-napa, Kristen tuh baik. Kan nggak mungkin kan, kita nggak segampang itu kita meyakinkan orang kan. Nah, bagaimana kita sebagai remaja pemuda tuh bisa
bisa nerima itu, tapi kita juga bisa tetap bermisi tanpa harus menghakimi agama mereka, gitu Kak. Satu kata sih kalau di hal-hal seperti ini ya, jalinlah relasi sebagai sesama manusia. Ya, jalinlah relasi sebagai sesama manusia. Artinya adalah berelasi dengan manusia itu punya banyak sekali resiko. Apalagi kalau dalam konteksnya udah seperti ini ya, meskipun nggak semua agama Islam atau Kristen itu nggak bisa bersahabat, nggak juga gitu ya. Tapi kita mesti bijaksana untuk melihat bahwa ketika kita sudah ditolak, ya tentu kita nggak bisa paksa. Tapi dengan waktu, kalau memang Tuhan kasih kesempatan, kita bisa berelasi sebagai sesama manusia. Tidak membawa embel-embel kita sebagai orang Kristen secara harafiah, tetapi mendekati mereka dengan hal-hal yang sifatnya ya bicara soal kemanusiaan, bicara soal hal-hal yang umum misalnya. Dan membangun relasi itu lagi-lagi butuh waktu. Tidak semua misi bisa berjalan dalam satu kali pertemuan. Tidak semua misi bisa berjalan baik dan berakhir dengan baik. Sehingga kita mesti siap dan bijaksana untuk memilah mana yang memang sepertinya untuk bermisi di tempat ini mungkin ada orang lain yang lebih tepat untuk bermisi. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Jadi dua hal ya, tadi bangunlah relasi sebagai sesama manusia. Belajarlah untuk membuka relasi. Inilah salah satu mimpi Kak Kesia sih sebenarnya. Nggak tahu nih ya kapan bisa dijawab oleh Tuhan. Pingin banget bawa teman-teman pemuda remaja itu ke pesantren, ke komunitas Islam yang liberal, untuk kita bisa bukan mengkristenisasi, tapi yuk berdialog, yuk membangun komunitas yang membuat kita semakin menghargai perbedaan kita masing-masing, yang membuat kita belajar bahwa nggak semua hal harus disamakan kok untuk bisa berelasi sesama manusia, atau ke komunitas-komunitas yang lain. Di Solo ini ada komunitas Kristen Ortodoks juga ada di dekat rumah, di dekat pastori ini. Kita belajar ke sana juga bisa. Pendetanya baik sekali. Kita akan belajar apa sih Kristen Ortodoks itu, gitu ya. Atau komunitas-komunitas agama yang lain. Dan itu memang harus dilatih. Harus dilatih. Gitu sih. Jadi ya itu tadi ya Angel, semoga cukup menjawab. Oke Kak Kay, terima kasih. Ya, thank you Angel yang udah tanya. Terima kasih juga Kak Kay untuk jawabannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau cerita? Kalau gitu aku tanya dia. Senantiasa menunggu. Oh ya, silakan Irin. Kan tadi bermisi kan bisa dengan cara apa aja gitu kan Kak. Terus tadi misal kayak ngambil cerita Kak Mega, si Mega tadi kan dia sempat ngerasa ini layak nggak sih sebenarnya lewat guru aku bermisi gitu kan. Terus kalau misalnya kita udah merasa berada di relasi yang tepat kayak tadi jawaban Kak Kesia buat Angel kan. Terus kita bermisi entah apapun itu, tapi kan namanya kita bermisi nggak selamanya diterima kan Kak. Pasti ada yang namanya penolakan gitu kan. Cara kita menghadapi itu tuh gimana sih? Gini, memang ini mudah dikatakan ya, tapi sulit untuk diterima, sulit untuk dilakukan maksud Kak Kesia. Pasti ada awalnya kalau kita ditolak, setelah kita melakukan misi apapun itu, pasti ada rasa kesel ya. Ada rasa kesel, ada rasa capek, ada rasa kayaknya ini sia-sia gitu ya. Kita yang pertama kalau ada rasa-rasa itu harus diakui dan dirasakan, lalu mengambil jarak.
Ya udah di ini. Jadi apalagi relasi dengan manusia itu kadang-kadang semakin dewasa kita akan tahu bahwa misi itu kan ada relasi ya. Selain pengajaran ada relasinya. Relasi itu nggak selamanya kita bisa selalu baik. Jangankan sama orang yang berbeda. Sama mama papa kita aja kita bisa ada konflik, sama saudara kita juga bisa ada konflik gitu ya. Jadi salah satu tips untuk memelihara relasi itu harus tarik ulur. Ada kalanya kita agak menjauh sedikit, ada kalanya kita bisa mendekat, begitu, terus memang relasi. Tapi kalau ada kalanya kita memang ada satu penolakan yang cukup besar dan itu sangat mempengaruhi emosi kita, maka sebaiknya yang pertama adalah mengambil jarak dulu. Mengambil jarak itu bukan memusuhi ya, teman-teman. Bedakan ya. Mengambil jarak itu artinya, oh ya udah sebentar, aku tak mundur dulu, tak ngelihat dulu deh secara garis besar, secara gambar yang lebih besar. Ini Jane ada apa toh di sini? Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Ataukah sebenarnya itu hanyalah reaktifku aja, gitu ya? Setelah kita mengambil jarak dan kita melihat, ada kalanya kita bisa mendekat lagi dan hubungannya jadi baik. Ada kalanya ya nggak semua hal bisa berjalan baik. Ya nggak apa-apa juga. Ingat ya teman-teman, yang menjadi penanggung jawab utama dalam bermisi adalah Allah dan bukan kita. Yang bertanggung jawab adalah Allah. Kalau kita sudah melakukan peran kita dengan semaksimal mungkin dan itu masih nggak diterima, ya udah, kan ini misi Allah, bukan kepentingan kita secara pribadi, ya serahkan lagi sama Allah. Mungkin ada orang yang lebih tepat, ya monggo silahkan. Kadang-kadang gini loh teman-teman, ini juga Kak Kesha lakukan, udah melakukan semua yang terbaik kok tetap nggak diterima dengan baik. Itu kadang-kadang yang bermain itu soal kesombongan kita. Harus terima dong, gimana sih? Aku udah yang terbaik. Jadi kita bicara soal kita. Dan bukan soal Allah. Kalau bicara soal Allah, maka ya udah, dilepas aja, dibebaskan aja. Nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam pertemanan, kita maksudnya baik, effortnya udah besar, tapi dari dia kok kayaknya effortnya nggak terlalu besar ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak semua orang bisa menjadi sahabat bagi semua orang. Dan nggak semua orang bisa menjadi sahabat kita, ya nggak apa-apa juga. Asal hubungan kita baik, ya udah, ada batas-batasnya, ya nggak apa-apa juga. Gitu, Iren. Jadi step paling awal saranku mengambil jarak dulu aja. Gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang masih penasaran, yang ingin ditanya ke Kak Kesha atau yang ingin sharing? Mungkin malu-malu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih pengen kalian ketahui lagi atau pengen di-sharingkan, pengen didiskusiin, bisa nanti japri ke Kak Kesha langsung ya di nomor di bawah ini. Oke, bisa lewat Kak Kesha, bisa lewat Kak Manda, atau juga bisa ke Cynthia, atau ke teman-teman yang ada di sini, kita bisa berdiskusi bareng, boleh. Gitu. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita akan tutup aja. Mungkin Kak Kesha bisa menyampaikan kata-kata penutupannya. Oke, teman-teman, apapun yang kalian alami dalam bermisi, entah diterima atau tidak, entah lancar atau tidak, jangan pernah lupakan untuk berefleksi. Entah gagal atau berhasil, ya, meskipun sebenarnya Kak Kesha kurang setuju sih ya, antara gagal dan berhasil. Dalam misi itu sebenarnya nggak ada gagal atau berhasil. Yang menentukan ya Allah sendiri gitu. Asal kita lakukan terus-menerus, apapun itu tetap bermisi. Kegagalan pun bisa jadi misi. Ingat ya, kegagalan bisa jadi misi. Luka batin bisa jadi misi, trauma bisa jadi misi, cerita-cerita yang sedih bisa jadi misi, asal kita bisa merefleksikannya. Jadi jangan hanya sibuk berrutinitas, tapi lupa untuk berefleksi. Kak Kesha sih rindu di panitia misi ini, kita belajar yuk memulai. Setelah melakukan semua tugas kita berefleksi sama-sama. Misalnya di akhir dari
kepanitiaan kita. Bukan hanya soal rapat evaluasi, itu penting sih. Tapi berefleksi, apa sih yang Allah ingin aku pelajari di kepanitiaan ini? Sehingga kita mendapatkan mutiara-mutiara yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Ya, jangan lupa berefleksi. Bermisi harus diimbangi dengan berefleksi. Itu aja. Oke, thank you Kak. Semangatnya. Yuk bermisi, iyo. Oke, teman-teman, di sini kita foto dulu ya, bisa pada on cam. Ayo kita on cam. Habis foto kita masih ada doa syafaat ya, Cimega ya. Jadi setelah off cam jangan hilang dulu teman-teman. Ayo on cam semuanya. Joanna, siap Jo? Ya, apa? Makasih. Yang ngasih aba-aba Joanna ya. Diren WB. Kayaknya Joanna aja sih. Kan yang ter-screenshot di layar Anda. Ayo rebutan. Ayo rebutan. Berarti ini fotonya 2 kali, benar. Ya, 2 slide. Wow, 2 slide teman-teman. Yeay. Kalian sangat bersemangat sekali. Aku ikut bahagia. Udah on cam semua kah? Oh, belum. Ada yang masih mau on cam lagi kah? Naomi, mungkin ayo on cam. Kevin, Naomi. Iya. Kevin, Naomi. Keuntung. Aksen, Margaret Ayu. Keuntung, Ica. Oh, Naomi izin on cam. Oke, nggak apa-apa. Halo Ezra. Ezra tuh keren loh, dia sudah langsung kayak ke pemuda. Iya. Pemuda remaja, hebat. Iya, akselerasi, Ji. Akselerasi. Oke, kita langsung berfoto aja ya, Joanna. Oke. Oke, ke foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, itu sebenarnya orang tuh pakai center nggak apa-apa loh, Ci. Horor dong. Gak apa-apa. Oke, thank you, Joanna. Malu. Oke. Bercanda loh, Ci. Oke. Thank you, Joanna, yang udah mimpin kita buat foto ya. Oke, habis ini kita mau masuk ke doa syafaat. Sebelumnya, thank you Kak Kesha buat sharingnya hari ini yang bisa nguatin kita semua untuk terus sama-sama ngisi lagi bahan bakar, kita mau bermisi bersama. Thank you Kak Kesha. Dan teman-teman, sebelum kita doa syafaat, aku akan menyampaikan info penting untuk persekutuan kita minggu depan. Jadi persekutuan minggu depan kita akan ada acara onsite. Nah, karena acaranya itu onsite di gereja, di gedung gereja, jadi akan dibuka pendaftaran buat teman-teman yang mau ikut hadir di onsite, persekutuan remaja pemuda onsite, teman-teman nanti bisa daftar. Linknya akan ditaruh sama orang di kolom chat atau juga nanti bisa di-share di grup ya, di grup remaja dan di grup pemuda. Teman-teman bisa isi yang ingin untuk datang onsite atau mungkin kalau teman-teman belum berani untuk datang onsite atau terkendala jarak atau gimana, teman-teman masih bisa ikut persekutuan minggu depan dengan melihat streaming YouTube ya. Benar ya orang ya, ada streaming YouTube-nya ya. Iya, nah kita akan mengundang gembala dari GPDI Immanuel. Sebentar ya. Pak Cornelius, kita akan mengundang beliau. Kita mau sharing tentang bagaimana beliau bermisi di tengah segala sesuatu dan kondisi yang sekarang lagi nggak baik-baik aja. Itu teman-teman untuk persekutuan minggu depan. Ada lagi yang mungkin ada panitia bulan misi yang mau titip pengumuman?
Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, kita masih ada pengumpulan dana di setiap minggunya, ada penjualan makanan. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi lewat ikut pesen makanannya, nanti dari panitia akan nganterin ke tempat kalian masing-masing. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk mengantri, kalian tinggal ketik di HP aja, terus nanti makanannya bisa datang, teman-teman. Keren ya sekarang ya kalau kita mau berbagi ya. Oke. Ada mungkin dari panitia yang mau titip pengumuman? Kalau nggak ada, kita akan langsung ke doa syafaat aja. Oke, kita langsung masuk ke doa syafaat ya teman-teman ya. Ini ada 4 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita mau berdoa untuk persekutuan minggu depan dan juga ibadah hari Minggu besok. Lalu kita mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Ada Andi dan ada Fani. Lalu yang ketiga, kita mau berdoa untuk keseluruhan acara bulan misi dan juga usaha dana yang sedang digalangkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk teman-teman yang lagi mid test dan juga lagi ujian ya. Mungkin pokok doanya juga bisa di-share di kolom chat ya, Oren ya. Nah, untuk doa syafaat ini mau bantu, aku mau minta tolong untuk teman-teman ikut mendoakan ya. Yang pertama mau minta tolong Angel untuk berdoa pokok doa yang pertama. Sorry, Oren di chatnya di everyone ya. Oke, pokok doa yang pertama, Angel, pimpin doa bisa, Angel? Nanti yang akan membuka dan yang menutup aku. Ide siapa itu? Ide siapa itu? Ide saya. Oke, pokok doa yang kedua untuk teman-teman yang ulang tahun, ada Andi dan juga Fani mau minta tolong Obed untuk berdoa, bisa Obed? Oke, baik. Oke, pokok doa yang ketiga untuk keseluruhan rencana bulan misi dan usaha dana yang sedang berjalan supaya lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, mau minta tolong untuk Semprot ya, Bang? untuk Joanna mimpin dalam doa, bisa Joanna? Bisa Jo? Oke, minta tolong Ci Ayu untuk mimpin pokok doa kita yang ketiga, bisa Ci Ayu? Oke, thank you. Dan yang terakhir kita mau berdoa untuk teman-teman yang sedang ujian. Minta tolong Devina untuk berdoa, bisa Devina? Oke, kita akan berdoa. Kita akan berdoa sekaligus doa penutup. Aku akan mengawali dan menutupnya nanti ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini yang terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi hari ini Tuhan, yang bisa membangkitkan semangat kami lagi untuk bisa bermisi Tuhan. Tuhan, apapun ketakutan kami Tuhan, biarlah sesuatu hal yang Engkau taruh di hati kami bisa mengerjakannya ya Tuhan, sesuai dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, hari ini kami juga akan berdoa untuk mendoakan beberapa pokok doa kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersukacita Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami masih bisa bersekutu memuliakan nama-Mu, walaupun lewat Zoom, tapi kami yakin dan percaya kuasa tangan pengasihan-Mu akan selalu menyertai di kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan rangkaian bulan misi yang kami laksanakan dalam 1 bulan September ini ya Tuhan. Kami percaya kami bukan manusia yang sempurna ya Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan, tapi kami yakin karena tangan kasih-Mu
kami dapat menyempurnakan kegiatan acara bulan misi ini ya Tuhan. Tuhan sertai pembicara-pembicara yang akan mengisi di persekutuan kami. Tuhan tolong berikanlah kami hati, berikanlah kami pikiran yang baik ya Tuhan, sehingga firman yang Kau sampaikan melalui pembicara dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk persekutuan Sabtu ini dan besok kami akan beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah para pelayan tugas, berkatilah para pendeta yang bertugas ya Tuhan. Kiranya dengan tangan kasih-Mu, Kau yang memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk rangkaian bulan misinya Tuhan, untuk usaha dana, untuk panitia bumis, agar semuanya dapat terencana dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami ya Tuhan, Andi dan Fani ya Tuhan, yang telah Kau tambahkan usianya yang baru Tuhan. Kiranya dengan pertambahan usianya ini, mereka semakin dewasa Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin lebih tahu Tuhan tentang apa tujuan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah dalam perjalanan hidupnya ke depan juga mengerti Tuhan bahwa untuk melakukan misi Tuhan juga Tuhan. Doa juga untuk segala aktivitasnya Tuhan, baik itu pekerjaan maupun kuliahnya mereka Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk keseluruhan acara bulan misi Tuhan. Masih ada 2 minggu lagi yang akan berjalan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap panitia, setiap orang-orang Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh menyertai kami, Engkau yang memimpin kami. Biarlah setiap apa yang kami rencanakan itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami boleh memaknainya, kami juga boleh semakin Tuhan memiliki kerinduan untuk kami boleh bermisi bagi sesama kami. Biarlah kami boleh memakai setiap talenta yang kami miliki, setiap apa yang ada pada kami Tuhan, itu boleh kami gunakan untuk menjangkau orang lain supaya mereka boleh mengenal kasih Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penggalangan dana dari si Usda, kiranya Tuhan sendiri yang tolong setiap kami, untuk kami juga boleh ikut tergerak Tuhan untuk mendukung dalam penggalangan dana. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami kumpulkan itu boleh berguna Tuhan untuk nanti kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mempersiapkan ujian maupun yang sedang ujian Tuhan. Tuhan berkati ketika kami mengerjakan ujian, Tuhan berikanlah kami kejujuran dalam mengerjakan dan berikan kami kepercayaan diri dalam menjawab pertanyaan ini ya Tuhan. Tuhan juga ketika kami takut untuk menjawab, Tuhan pimpin dan bimbing kami ke dalam yang benarannya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan doa ini ya Tuhan. Ya Bapa, inilah pokok doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang membungkus doa ini terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan tetap sertai kami, jagai kami dan lindungi kami Tuhan. Dan persiapkan kami untuk besok beribadah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman yang udah hadir di persekutuan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat malam minggu.